Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata pelajaran fikih kelas 7 semester genap dengan judul bab 7 Salat dalam berbagai keadaan. Allah memberikan kemudahan bagi orang sakit. Selain sakit, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada seseorang yang sedang melakukan perjalanan atau lainnya. Lantas, bagaimana kemudahan sholat yang diperintahkan Allah? Berikut akan kita bahas tata cara sholat dalam berbagai keadaan. Sholat dalam berbagai keadaan yang akan kita pelajari di sini ada 4. Yang pertama, sholat dalam keadaan sakit. Sholat yang B, sholat di atas kendaraan. Yang C, sholat khauf. Dan D, hikmah sholat dalam berbagai keadaan. Dan di sini ada beberapa gambar dapat kita lihat. Selanjutnya A, sholat dalam keadaan sakit. Sakit dapat menimpa setiap orang tanpa mengenal usia, jenis kelamin, atau status sosial. Sakit merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada manusia sebagai peringatan manusia agar lebih mendekatkan diri kepada Allah. Salat merupakan cerminan orang yang beriman sebagai pembeda dengan orang kafir. Karena pentingnya salat dalam kondisi dan situasi apapun, kita wajib melaksanakannya. Orang sakit dapat mengerjakan ibadah sholat sesuai kemampuannya. Orang yang tidak dapat berdiri dapat mengerjakan sholat dengan duduk. Jika tidak mampu duduk, dapat dilakukan dengan berbaring. Dapat kita lihat contoh pada gambar di atas adalah orang sakit dengan duduk. Cara sholatnya. Berikut tata cara sholat tersebut. 1. Sholat dengan duduk. Sholat bagi orang sakit dapat dilakukan dengan cara duduk bersimpuh. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu an sebagai berikut yang berbunyi, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbi'a. Aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat duduk sambil bersimpuh. Hadis riwayat An-Nasai. Jika tidak bersimpuh, boleh dengan menjulurkan kaki dan badan disandarkan pada dinding atau lainnya. Adapun tata cara pelaksanaan sholat dengan duduk sebagai berikut. Yang A, duduk iftirasi atau bersila menghadap kiblat, diawali dengan niat melaksanakan sholat karena Allah, kemudian melakukan takbiratul ihram. Yang B, kedua tangan bersedekap di atas dada atau ulu hati, membaca doa iftitah, dilanjutkan surah Al-Fatihah dan surah ayat Al-Quran dari ayat Al-Quran. Rukuk yaitu sedikit membungkukkan badan sambil membaca doa dan bacaan ketika rukuk. Yang D, i'tidal yaitu duduk kembali seperti semula dan melepaskan kedua tangan, tidak bersedekap seraya membaca i'tidal. Dan yang E, sujud seperti biasa dan membaca bacaan sujud. Bila tidak mampu, bersujudlah dengan merendahkan badan dari setiap ruku. Kemudian duduklah kembali untuk menyempurnakan rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Demikian seterusnya hingga selesai. Dan di sini ada gambar A, B, C, dan E adalah gambar-gambar orang dalam pelaksanaan sholat duduk.
2. Sholat dengan berbaring. Sholat berbaring dapat dilakukan jika seseorang tidak mampu sholat dengan duduk, tapi caranya dapat dilakukan dengan berbaring menyamping ke kanan dan menghadap kiblat. Indonesia berada di sebelah timur Ka'bah sehingga sholat dilakukan dengan membujur ke utara sehingga kaki berada di sebelah selatan. Jika tidak mampu berbaring menyamping, maka boleh berbaring telentang. B. Sholat di atas kendaraan. Bepergian merupakan aktivitas yang sering dilakukan seseorang baik pada jarak dekat maupun jauh. Dalam perjalanan jauh, lazim menggunakan kendaraan. Berikut cara mengerjakan sholat di kendaraan. 1. Berwudu dapat dilakukan dengan tayamum apabila tidak dijumpai dengan air. 2. Apabila memungkinkan seperti di kapal laut, sholat dilakukan dengan berdiri sebagaimana hadis dari Ibnu Umar berikut yang berbunyi, Su'ilan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kaifa usolli fi safinati qala sholli fiha qaima illa an takhafa gharaq, yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya bagaimana caranya aku sholat di perahu. Ia menjawab, sholatlah di perahu dengan berdiri kecuali apabila kalau kamu takut tenggelam. Hadis riwayat Ad-Daruqutni dan Al-Hakim. Dan 3. Jika berdiri sulit dilakukan, sholat dengan duduk di atas kendaraan. C. Sholat khauf. Sholat khauf merupakan sholat fardu yang dilaksanakan karena adanya ketakutan dan kekhawatiran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan sholat khauf dalam kondisi perlawanan dengan musuh. Ada tata cara pelaksanaan sholat khauf sebagai berikut. 1. Imam mengatur barisan sholat menjadi 2 atau lebih. 2. Imam dan kedua barisan melaksanakan takbiratul ihram hingga rukuk bersama. 3. Imam dan barisan pertama melakukan sujud, sedangkan barisan di belakangnya tetap berdiri untuk berjaga-jaga. 4. Ketika imam barisan pertama bangkit dari sujud, barisan belakang melakukan sujud. 5. Rakaat kedua, barisan kedua ikut sujud bersama imam, sedangkan barisan pertama berjaga. Dan 6. Saat imam barisan kedua sujud tasyahud, barisan pertama menyusul dan mengakhiri sholat. D. Hikmah sholat dalam berbagai keadaan. 1. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Memberikan ketenangan dalam diri, lahir dan batin. 3. Mendapatkan kecintaan dari Allah. 4. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. 5. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian untuk materi pembelajaran fikih kelas 7 hari ini. Salah hilap mohon maaf jikalau ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.